Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silih Konita Nabila dengan NIM 2020 1221020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen SDM. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester kepada Pak Poni Adityawan Mulyana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah akurasi dan kecepatan adalah 2 hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisis dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Akurasi dan kecepatan adalah 2 faktor penting dalam pengambilan keputusan. Mereka memiliki peran berbeda dan seringkali terjadi trade-off satu sama lain. Yang pertama, akurasi. Akurasi mengacu seberapa benar keputusan yang diambil. Semakin tinggi akurasi, semakin tepat keputusan yang dihasilkan. Akurasi yang tinggi penting dalam banyak konteks, seperti diagnosis medis, keputusan bisnis strategis, atau mengambil keputusan yang melibatkan resiko tinggi. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan mengacu pada seberapa cepat keputusan dapat diambil. Kecepatan seringkali menjadi kunci situasi dan memerlukan tindakan cepat. Seringkali keputusan operasional atau respon terhadap situasi darurat dalam beberapa kasus. Kecepatan dapat menjadi faktor lebih penting daripada akurasi, terutama jika penundaan dapat memiliki konsekuensi yang serius. Namun penting untuk mempertimbangkan bahwa akurasi dan kecepatan bukanlah faktor yang terpisah sepenuhnya. Meningkatkan akurasi dapat menentukan banyak waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan, sehingga mengorbankan kecepatan. Sebaliknya, mengambil keputusan dengan cepat kadang-kadang dapat mengurangi akurasi karena kurangnya waktu untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Penting untuk menentukan keseimbangan antara akurasi dan kecepatan tergantung pada tujuan pengambilan keputusan tersebut. Dalam beberapa situasi, mungkin diperlukan lebih banyak waktu untuk memastikan akurasi yang tinggi, sementara dalam situasi yang lain, tindakan cepat mungkin lebih diutamakan, bahkan dengan sedikit pengorbanan pada akurasi. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu beri contoh di bidang SDM dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Di sini dalam bidang SDM atau sumber daya manusia, pengambilan keputusan yang adil dan tidak memihak sangat penting. Bias dalam pengambilan keputusan dapat terjadi karena preferensi pribadi dan ketidaksistematik. Namun, penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan tersebut. Di antaranya yang pertama di sini ada analisis data objektif. Teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara objektif. Data yang relevan seperti catatan kerja, evaluasi, atau hasil tes dapat diintegrasikan dan dinilai secara sistematis, digunakan untuk menggunakan algoritma dan metode analisis data yang tepat. Yang selanjutnya adalah penggunaan sistem manajemen bakat. Teknologi dapat membantu dalam penggunaan sistem manajemen bakat yang memungkinkan penilaian kompetensi, penugasan tugas, dan evaluasi kinerja yang adil dan transparan. Dengan menggunakan sistem yang terstruktur, terdokumentasi, dan objektif, keputusan tentang promosi, penugasan proyek, atau pengembangan karir dapat lebih adil dan tidak berpengaruh oleh bias subjektif. Yang selanjutnya adalah pengembangan keputusan berbasis algoritma. Teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan untuk membantu pengembangan keputusan SDM. Algoritma dapat dilatih untuk mengidentifikasi pola tren dalam data, menghilangkan faktor subjektif terstop yang mungkin mempengaruhi keputusan manusia. Di sini selanjutnya ada penerapan build recruitment. Teknologi dapat digunakan dalam implementasi build recruitment di mana informasi pribadi seperti nama, jenis kelamin, atau latar belakang disembunyikan saat proses seleksi. Dalam hal ini, hanya faktor-faktor yang relevan dan kualifikasi dan kemampuan yang dievaluasi sehingga mengurangi kemungkinan bias yang terjadi dengan faktor kinerja.
Yang selanjutnya adalah pelatihan anti bias. Teknologi juga dapat menggunakan sebagai alat untuk menyediakan pelatihan anti bias kepada para pengambil keputusan SDM. Platform seperti online, stimulasi, atau dapat menggunakan untuk meningkatkan kesadaran akan bias yang mungkin muncul dan memberikan strategi untuk menguranginya. Namun penting untuk diingat bahwa teknologi tidak sepenuhnya bebas dari bias. Algoritma dan sistem yang digunakan harus dirancang dengan cermat dan diuji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa mereka tidak memperluas bias yang ada atau menciptakan bias baru. Pengawasan manusia yang cermat dan tinjauan terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap adil dan mempertimbangkan faktor manusia yang penting. Yang pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan rekrutmen karyawan baru untuk posisi customer service atau supervisor. Lalu buat simulasi analisis decision matrixnya dengan menggunakan yang pertama 5 alternatif kandidat karyawan, yang kedua 5 kriteria, yang ketiga pembobotan kriteria dan jelaskan. Di sini saya mengambil keputusan rekrutmen supervisor. Yang pertama, analisis kebutuhan posisi dan jabatan. Yang kedua, membuat iklan laporan pekerjaan. Yang ketiga, seleksi administrasi dan wawancara. Yang keempat, decision making. Di sini saya ambil 5 kriteria. Yang pertama ada leadership, penting untuk posisi supervisor karena sebagai besar untuk membangun tim yang kuat. Yang selanjutnya adalah loyalitas dengan bobot 15%, cukup penting karena posisi supervisor perlu memperhatikan setiap tindak tanduknya, tanggung jawab, dan jujur. Yang selanjutnya adalah integritas dengan bobot 20% karena tujuan perusahaan agar tetap bisa menjaga produktivitasnya. Yang selanjutnya adalah kreatif dengan bobot 15% karena posisi supervisor memerlukan menggunakan strategi yang kreatif untuk memecahkan masalah dan fleksibel. Yang selanjutnya inspiratif dengan bobot 20% cukup penting dalam posisi supervisor karena mereka mencerminkan sikap positif dan bagaimana melewati masa sulit dan kegagalan serta tantangan menghadapi masalah. Di sini saya ada 5 alternatif kandidat karyawan, yaitu Arif, Iza, Dika, Wahyu, dan Bayu. Dengan leadership 30%, loyalitas 15%, integritas 20%, kreatif 15%, dan inspiratif 20%. Untuk penghitungan pembobotan dan kandidat, penilaian dari leadership, loyalitas, integritas, kreatif, inspiratif pada 5 kandidat dikalikan dengan pembobotan tersebut. Yang selanjutnya adalah hasil dari penghitungan antara kandidat dan kriteria. Dengan hasil total bobot 100%, di sini menghasilkan nilai Arif 7.100, Iza 7.500, Dika 6.800, Wahyu 8.650, dan Bayu 6.350. Disimpulkan sehingga dari hasil tersebut bisa dilihat dari hasil terbesar untuk posisi supervisor atau layak menjadi supervisor adalah Wahyu dengan nilai 8.650. Sekian pemaparan dari tugas akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.